Pengacara ini akan gugat Jokowi jika permintaannya tidak dikabulkan. Anda sehat? Ditulis oleh Erika Ebener dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah jatuh pada tanggal 10 Juli 2022. Sementara pemerintah Arab Saudi juga sudah menetapkan perayaan Hari Raya Kurban ini dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2022. Di Indonesia, kelompok Muhammadiyah memutuskan sendiri Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal yang sama dengan Arab Saudi, yaitu tanggal 9 Juli 2022. Perbedaan waktu perayaan Hari Raya Islam ini tidak hanya terjadi pada Idul Adha saja. Berkali-kali umat Islam di Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri juga pada tanggal yang berbeda. Umat Islam Muhammadiyah selalu sehari lebih awal menjalankan ibadah puasanya dan Hari Raya Idul Fitrinya jatuh sehari lebih awal dari umat Islam NU. Namun sejauh ini perbedaan hari perayaan Idul Fitri ataupun Idul Adha tidak pernah menjadi permasalahan. Kementerian Agama Republik Indonesia selama ini membebaskan umat Islam untuk melaksanakan Hari Raya Idul Fitri ataupun Idul Adha sesuai dengan keyakinannya. Karena pada dasarnya, apapun yang diputuskan oleh Kementerian Agama adalah sebuah pengumuman yang telah dihitung dan dimusyawarahkan bersama para ulama atau bukan sebuah keputusan satu orang. Tapi tahun ini keputusan Menteri Agama atas perayaan Idul Adha tahun ini agak sedikit istimewa. Pasalnya keputusan tanggal 10 Juli 2022 sebagai Hari Raya Idul Adha resmi pemerintah diprotes. Pasalnya keputusan tanggal 10 Juli 2022 sebagai Hari Raya Idul Adha resmi pemerintah diprotes oleh seorang pengacara bernama Dudung Badrun SHMH. Untuk menyampaikan protesnya itu, Dudung menulis surat pada Presiden Jokowi meminta untuk membatalkan isbat Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Idul Adha 1443 Hijriah. Dalih yang digunakan Dudung dalam suratnya adalah bahwa negara Indonesia menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya sebagaimana bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pemerintah, CQ, Kementerian Agama bukan alat kepentingan kelompok atau golongan agama, sehingga keputusan yang berpihak kepada kelompok atau golongan tertentu adalah batal atau tidak sah. Tegas Badrun dalam suratnya. Badrun berpatokan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa di negara tempat penyelenggaraan ibadah haji atau Saudi Arabia menetapkan Idul Adha 1443 Hijriah jatuh pada Sabtu 9 Juli 2022 dan sejalan dengan beberapa ormas Islam di Indonesia seperti Muhammadiyah menetapkan berdasarkan ilmu falak menetapkan Idul Adha 1443 Hijriah pada Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Berdasarkan fakta tersebut, kemudian Dudung memohon kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan isbat Kementerian Agama tentang Idul Adha 1443 Hijriah pada Minggu tanggal 10 Juli 2022 dan menyerahkan menjadi hak rakyat. Dalam menetapkan Idul Adha tahun 1443 Hijriah sesuai dengan ilmu falak berdasarkan keyakinan masing-masing, bukan ranah urusan pemerintah. Tepok jidat saya membaca komentar seorang pengacara yang bergelar SHMH memandang bahwa keputusan Menteri Agama atas penetapan tanggal perayaan Idul Adha sebagai alat kepentingan untuk membuat keputusan yang berpihak pada kelompok tertentu. Sejak kapan kita meributkan soal perbedaan tanggal perayaan Idul Adha ataupun Idul Fitri? Memangnya di dalam keputusan Menteri Agama tersebut ada klausal yang memaksa seluruh umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan Idul Adha pada tanggal 10 Juli. Pada tanggal 10 Juli, apa ada ancaman pidana bagi mereka yang merayakan Idul Adha tanggal 9 Juli? Dudung lupa kalau umat Islam Indonesia ini tidak semuanya beraliran sama seperti Muhammadiyah. Ustadz Abdul Somad sendiri dalam salah satu ceramahnya menerangkan bahwa tanggal perayaan Idul Adha bagi warga Pekanbaru adalah menurut waktu Pekanbaru dan bukan waktu Arab Saudi. Menurut Somad, perbedaan waktu matahari terbit kedua tempat, yaitu Arab Saudi dan Pekanbaru adalah alasan dari perbedaan tanggal perayaan. Kali ini saya setuju dengan penjelasan Ustadz yang pernah ditolak masuk Singapura ini karena dianggap Ustadz radikal. Lebih lucu dari isi surat Dudung Badrun SHMH ini adalah adanya bagian di mana Dudung Badrun SHMH ini menegaskan jika Presiden Jokowi tidak membatalkan isbat Kementerian Agama tentang Idul Adha 1443 Hijriah pada Minggu tanggal 10 Juli 2022, maka dia akan memperkarakan Jokowi dengan menggugat Jokowi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Kalau saya menjadi Presiden Jokowi, menerima surat dari Dudung Badrun SHMH, saya akan menjawabnya seperti ini. Kepada yang terhormat Bapak Dudung Badrun SHMH di tempat, terima kasih atas surat yang telah Anda kirimkan. Mengingat bahwa yang menyatakan keberatan atas keputusan Isbat Kementerian Agama tentang Idul Adha 1443 Hijriah pada Minggu tanggal 10 Juli 2022 hanya Anda seorang, akan lebih mudah bagi pemerintah Indonesia untuk mengongkosi Anda one-way tiket ke Saudi Arabia guna dapat merayakan Idul Adha sesuai dengan yang Anda inginkan. Dengan demikian, Anda tidak hanya dapat merayakan Idul Adha pada tanggal yang sama yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, tetapi Anda juga dapat melaksanakan sholat 5 waktu pada waktu yang sama dengan waktu sholat rakyat Arab Saudi. Pemerintah Indonesia dengan senang hati dapat mengupayakan jika Anda juga berkeinginan untuk mengganti kewarganegaraan WNI menjadi WN Arab Saudi. Hal ini kami ajukan agar kedepannya Anda tidak lagi mengalami kebingungan seperti yang Anda alami sekarang. Wassalam pemerintah Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Woi, bocor aksi cepat transfer, apa aksi cepat tilat? Ditulis oleh Daeng dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Nama ACT sudah sangat dikenal di masyarakat. Ini karena biaya iklan yang sudah dikerahkan tidaklah sedikit termasuk biaya desain grafisnya, iya kan? Sehingga dengan biaya yang tidak sedikit itu bisa maksimal dalam hal menarik minat masyarakat agar mau menyumbangkan duitnya. Tentu saja sebuah iklan atau desain komunikasi visual itu ada ilmunya khusus, dari bagaimana menata kalimat bujukannya hingga penataan gambar atau foto-foto yang menggugah. Belum lagi dengan tayangan video yang berisi tema kemanusiaan yang mengiris hati. Duh, nurani manusia yang polos bisa langsung tergugah. Maka tidak heran jika lembaga filantropi yang macam ini berlomba-lomba menampilkan krisis kemanusiaan dengan berbagai trik iklan yang menarik. Meskipun biaya iklan yang dikelola begitu sangat banyak, namun donasi yang masuk bisa melebihi dari biaya iklan itu sendiri. Bisa berkali-kali lipat. Nah, sampai di sini urusan duit itu pasti ada unsur bisnisnya. Maka kalau mengatakan bahwa semua ini dilakukan hanya semata-mata demi Allah, demi mendapatkan ridho dari Allah dan demi misi agama, maka itu sulit dipercaya atau bisa dibilang redah. Orang jujur itu tidak perlu mengatakan dirinya jujur. Orang adil itu tidak perlu berkuar-kuar mengatakan dirinya adil. Dan orang yang peduli pada kemanusiaan itu tidak perlu mempromosikan dirinya sebagai orang yang sangat peduli kemanusiaan. Tetapi orang yang benar-benar peduli dengan semua itu bisa bekerja senyap, namun efeknya luar biasa. Atau terlihat bukti dari hasil kerjanya, bukan karena berharap mendapatkan gaji tinggi dan fasilitas mewah yang sangat kontras dengan kehidupan sebagian besar masyarakat. Bagaimana dengan lembaga ACT yang iklannya begitu gencar? Ternyata informasi buruk sudah menimpa lembaga ini dari dulu. Dan kali ini Tempo berani mengangkatnya dengan sangat menampar sekali. Mak celep. Tempo. Kali ini aneh seneng banget deh. Tidak kayak dulu waktu bikin sampul dengan gambar Pak Jokowi dibuat hidungnya panjang. Para petinggi ACT baik yang masih menjabat maupun yang sudah keluar atau disingkirkan karena gontok-gontokan diberi ruang jawab atas semua apa yang terjadi di lembaga ini, tetap saja publik sudah bisa menganalisa dan menilainya sendiri. Artinya lembaga ini sangat tidak sehat, sangat buruk, bukan begitu kan? Maka kalau masih ada yang antusias menyalurkan duitnya ke lembaga ini, apakah orang tersebut belum tahu atau sudah menutup daya kritisnya? Atau tidak mau membaca situasi, atau karena malas mikir saja. Padahal begitu terang-terangan berapa gaji yang diperoleh para petingginya serta fasilitas yang diberikan, termasuk mobil mewah. Tidak masalah sih kalau mobil itu dibeli dari duit sendiri, tapi kalau duit dari mengumpulkan donasi kan kebangetan bangsatnya. Kasihan sebagian besar orang Indonesia yang mudah sekali dimanfaatkan kedermawanannya. Coba kita lihat bagaimana kotak-kotak amal berseliweran tanpa diketahui pengelolaannya. Masyarakat merasa tidak perlu cari tahu, cukup Allah saja yang tahu. Padahal dalam Al-Quran sudah diajarkan, tidakkah kamu berpikir atau bacalah. Maka bacalah situasi kenapa banyak kotak amal berseliweran, namun juga masalah sosial umat semakin semrawut. Bacalah kenapa begitu banyak lembaga filantropi yang bebas,
mengumpulkan dana dari masyarakat, tetapi permasalahan sosial di masyarakat justru semakin banyak dan kompleks? Jadi percuma saja ada lembaga filantropi semacam ini jika hanya mengumpulkan dana dari masyarakat. Lantas para petingginya menikmati dana itu atau menggaji para petingginya. Masyarakat hidup dalam kesusahan. Para pejabat lembaga ini lancar hidupnya tanpa khawatir setiap bulan kekurangan. Cukup dengan jargon-jargon dan nasihat agama, para petinggi lembaga ini adem ayem menikmati gaji yang tinggi karena kebaikan umat yang polos. Iblis mungkin tertawa-tawa melihat kenyataan ini. ACT ini berdiri sejak tahun 2005 dan pada tahun 2018 sampai 2020, lembaga ini telah berhasil mengumpulkan fulus rata-rata 540 miliar rupiah per tahun donasi masyarakat. Wow, efektif sekali iklannya, apalagi dibalut dengan nilai-nilai agama. Jualan agama memang efektif sekali mendulang dana dari masyarakat. Maka tak heran kalau banyak politisi dari tahun ke tahun masih senang menggunakan tema agama untuk meraih tujuan kekuasaan. Bahkan dulu ada mantan menteri agama yang terjerat korupsi uang dana haji. Kasihan umat ya. Enak juga ya jadi petinggi lembaga filantropi ini, digaji ratusan juta plus fasilitas mewah. Bayangkan kalau Anda dapat gaji 250 juta per bulan dari donasi masyarakat. Dan di masyarakat sendiri masih banyak yang susah. Di sini kadang saya bertanya sendiri, yang bodoh masyarakat atau para petinggi lembaga ini yang sangat cerdik? Duh, lagi-lagi aneh miris melihat ketimpangan ini. Pejabat tinggi ACT dikabarkan mendapatkan kendaraan menengah ke atas. Ada Toyota Alphard, Honda CR-V, dan Pajero Sport. Sedangkan masyarakat yang berdonasi bisa saja naik kendaraan umum ketika berangkat kerja, bermacet-macetan di dalam bus Trans atau KRL. Sungguh sangat jomplang. Gimana nih nilai-nilai kesederhanaan dalam agama? Melihat kondisi ini, apa masyarakat yang sudah berdonasi tidak geleng-geleng kepala? Entah bagaimana tanggapan pemerintah melihat hal ini. Apakah undang-undang yang terkait masalah ini masih belum memadai? Sehingga begitu banyak lembaga modal seperti ini leluasa beroperasi. Namun persoalan sosial kemasyarakatan malah makin semrawut. Jadi apa fungsinya lembaga donasi ini kalau donasi yang masuk hanya memprioritaskan gaji tinggi pejabatnya plus fasilitas mewah? Bagaimana menurut Anda?